Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Aldawia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya menjabat jadi ketua OSIS selama 2 periode. Nah, mulai dari kelas 10 sampai kelas 11 saya menjabat jadi ketua OSIS. Nah, mungkin ya kalian itu banyak masih bingung dan kalian masih banyak pertanyaan yang mungkin kalian masih bingung mau ikut organisasi OSIS maupun enggak. Lah, di sini fungsinya saya buat video ini bakal ngeyakinin kalian bahwa organisasi OSIS itu sangat penting buat kalian. Nah, sebelum kita lanjut basa-basi, aku mau ngucapin selamat buat kalian yang kelas 10 telah bergabung di SMA Wakitasim 1 Surabaya. Kak, kalau ngomong-ngomong masalah OSIS itu apa sih Kak? Terus apa sih kegunaan kita? Terus apa untungnya buat kita ikut organisasi OSIS? Terus kita itu nanti ke depannya bakal gimana? Terus kita itu harus ngapain aja? Nah, di sini aku bakal jelasin. Tapi kalau pengen lebih rinci sedetail mungkin, kalian bisa langsung daftar jadi anggota OSIS. Caranya pasti kalian udah dikasih tahu dengan wali kelas kalian masing-masing, yaitu dengan cara PC yang ada di pamflet itu ada nomor yang bisa kalian hubungi dan kalian bakal dikasih arahan buat gimana caranya jadi anggota OSIS. Nah, di sini aku mau cerita-cerita nih, OSIS itu kayak apa sih Kak? Di SMA Wakitasim itu kayak apa? Nah, OSIS di SMA Wakitasim 1 Surabaya itu mungkin sebagian besar kalian mikirnya OSIS itu cuma membantu sekolah. OSIS itu nggak ada kegiatan lain selain bantu sekolah, enggak. Tapi OSIS di sini itu punya program kerja yang harus kalian jalanin selama 1 tahun, dan OSIS sendiri pun bukan hanya bantu sekolah. Bantu sekolah itu hanya tugas kalian, itu emang tugas kalian untuk bantu sekolah, tapi kalian itu punya satu tujuan yang harus kalian capai, yaitu gimana caranya kalian ngembangin potensi diri kalian selama kalian ikut organisasi OSIS. Terus Kak, apa untungnya buat kita ikut organisasi OSIS? Banyak sekali sih, kalau aku sebutin satu persatu mungkin nggak bakal selesai. Tapi intinya untungnya buat aku tuh banyak. Kenapa aku bisa bilang banyak? Karena aku bisa ngomong seperti ini, aku bisa komunikasi dengan baik, aku bisa beradaptasi dengan berbagai macam karakter seseorang, aku bisa ngomong di depan umum itu karena aku ikut organisasi OSIS. Karena di organisasi OSIS aku dilatih buat cara ngomong di depan orang itu seperti apa, terus cara aku berkomunikasi dengan seseorang itu bagaimana, itu aku bakal diajarin di organisasi OSIS. Jadi kalian nggak usah takut kalau kalian ikut organisasi OSIS, Kak nanti aku bakal dimarah-marahin, nanti aku bakal digini-giniin. Enggak, dimarahin itu mungkin ya, kalau kalian itu ngelakuin kesalahan mungkin kelas kalian bakal marahin kalian, tapi marahin yang benar itu bukan marahin tanpa sebab, bukan marahin malah nggak jelas, bukan. Tapi marahin yang benar itu mungkin kalian dimarahin, tapi kalian itu bakal dikasih arahan yang benar itu seperti apa. Nah, itu yang baik. Kalau semisal kalian ikut OSIS karena takut dimarahin, itu menurutku kalian nggak ada keberanian, mungkin kalian nggak ada potensi untuk itu. Tapi kalau menurutku sih, kalian harus coba ikut organisasi OSIS, karena di organisasi OSIS kita bakal dilatih gimana caranya menjadi disiplin. Nah, untuk pengalamanku sih selama ikut OSIS itu banyak banget, dan aku merasa bangga jadi anak OSIS. Kak, bangganya seperti apa? Apakah karena jadi ketua OSIS selama 2 periode berturut-turut? Enggak. Aku bangga jadi anak organisasi karena aku tuh bisa ngembangin potensi diri aku bukan hanya di sekolah aja, tapi aku bisa ngembangin potensi diri aku itu di luar sekolah. Jadi kalian untuk anak OSIS nih ya, fokus ke anak OSIS itu kalian jangan terkungkung dengan di sekolah aja. Maksudnya kalian boleh cari pengalaman di luar, itu boleh, kalian bawa ke sekolah boleh, selama itu baik kalian boleh ambil. Tapi dengan kalian ikut OSIS itu kalian bakal nambah wawasan, apalagi buat kalian yang pintar ngomong ya, itu dibutuhkan di sebuah organisasi OSIS. Soalnya di OSIS itu kalian harus berani berpendapat, kalian harus berani ngomong, kalian harus
berani mengutarakan pendapat kalian, kalian harus berani menyanggah pendapat orang lain yang menurut kalian itu nggak baik, itu kalian harus berani. Nah, kalau kalian masih ragu, ya mungkin ini bukan dibilang sombong atau gimana ya, ini cuma biar memotivasi kalian, biar kalian itu ada pandangan, oh OSIS itu jadi nggak hanya gini aja ya, tapi OSIS itu ada perkembangan dan ada prestasi yang diraih. Jadi aku itu ikut OSIS selama kelas 10, dan di kelas 10 itu aku sudah dicalonkan jadi ketua OSIS. Nah, dimana kelas 10 itu pasti saingannya untuk jadi ketua OSIS itu pasti kelas 11 kan. Dan di sana itu aku merasa minder karena aku tuh merasa masih belum tahu alurnya SMA Awaki Taslim itu seperti apa, sistemnya tuh kayak apa, itu masih belum tahu. Karena aku itu punya kemauan, aku punya tekad yang tinggi, aku pasti bisa jadi ketua OSIS. Bukannya aku itu kayak aku itu harus jadi, enggak, tapi aku itu nanemin di diri aku harus jadi ketua OSIS dan aku harus tunjukin ke sekolah bahwa aku itu bisa menjadikan OSIS itu jauh lebih baik dari tahunnya kakakku yang sebelumnya. Nah, aku ikut kelas 10 itu jadi ketua OSIS, dan kelas 11 juga aku jadi ketua OSIS juga, dan sampai sekarang. Nah, tapi yang spesial buat aku ini yang kelas 11. Karena apa? Dan karena aku selama ikut OSIS itu aku banyak pengalaman banget. Pengalaman bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah aku juga banyak pengalaman. Dan aku juga ikut organisasi OSIS di Jawa Timur yang mungkin dari angkatan ke angkatan itu nggak ada, tapi di angkatanku yang sekarang ini ada yang mewakili. Bahkan itu menjadi kebanggaan tersendiri dari SMA Awaki Taslim 1 Surabaya, karena mewakili Surabaya untuk menjadi pengurus OSIS Jawa Timur. Dan Kak, apa bedanya OSIS Jawa Timur dengan OSIS sekolah? Itu beda sekali, soalnya sistemnya udah beda. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian pengen tahu OSIS itu gimana, yuk kalian langsung daftar aja. Nanti bakal aku jelasin gimana lebih rincinya, terus apa aja yang harus kalian lakukan, itu bakal aku kasih tahu nanti kalau kalian udah daftar jadi anggota OSIS. Nah, kalian bisa juga nanti kalau kalian yang kelas 10 mau nyalonin ketua OSIS, kalian mau jadi ini, kalian boleh. Kalian punya kesempatan, bukan hanya yang kelas 11 aja yang punya kesempatan untuk nyalonin jadi ketua OSIS, tapi yang kelas 10 juga punya peluang untuk jadi ketua OSIS. Tergantung kalian. Niat kalian sekarang ditata dengan baik, kamu harus dipikirin dengan baik, kamu mau ikut OSIS apa enggak. Tapi ini saran dari aku sih, kalian harus pinter-pinter memilih organisasi yang menurut kalian itu baik buat kalian. Tapi aku saranin kalian harus coba organisasi OSIS, karena mulai kemarin kita udah perekrutan dan sekarang udah tinggal 2 hari lagi kita bakal tutup pendaftaran. Nah, sebelum kalian ketinggalan, sebelum kalian terlambat, yuk sekalian buruan kalian daftar, dan kalian bakal tahu lebih detailnya OSIS itu seperti apa. Nah, untuk pengalamanku yang tadi itu banyak banget, kalau aku jelasin itu bakal nggak selesai-selesai. Intinya di sini aku bakal ngarahin kalian OSIS itu seperti apa, terus biar kalian itu nggak salah kaprah, biar kalian itu nggak salah pengertian. OSIS itu cuma dapet capek kak, kita itu kegiatan udah gini, udah dimarah-marahin. Enggak, kalian nggak bakal dimarah-marahin. Ikut OSIS tergantung kalian. Kalau kalian ngelakuin kesalahan, kalian bakal ditegur, karena di OSIS itu kita bakal saling mengingatkan, bukan saling untuk dimarah-marahin. Nah, untuk kalian yang pengen tanya-tanya lebih lanjut masalah OSIS, kalian bisa hubungin CP yang ada di pamflet. Nah, mungkin ini aja sih yang bakal aku jelasin, karena untuk aku jelasin lebih lanjut itu nggak bakal mungkin. Tapi kalian bakal ketemu aku lagi kalau kalian udah daftar jadi anggota OSIS. Nah, ayo buruan kalian daftar, jangan sampai kalian itu nanti menyesal karena nggak ikut OSIS. Oke? Dadah, dan mungkin sampai ini aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.